Halo guys, welcome back to channel YouTube Furusato Indonesia dengan saya Hisham dalam serial Bincang-Bincang Furusato. Nah, kali ini saya bersama seseorang yang sangat hebat tentunya dalam di belakang layar Furusato Farm. Ya, beliau adalah seorang kepala divisi pengembangan pertanian di sini, yang mana adalah beliau adalah otak awal nih bagaimana tanaman-tanaman di perkebunan Furusato Farm ini bisa panen dan menghasilkan lah. Ya, beliau bernama Mas Suyitno. Halo Mas Suyitno, sehat Mas? Oh ya, alhamdulillah sehat. Ya berlebihan Mas, masa ya hebat enggak lah, kita manusia biasa. Kita belajar juga kok. Iya. Kita masih belajar juga. Mas Suyitno, banyak hal yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Mas Suyitno suka merendah aja nih. Benar. Oke, Mas Suyitno, panggilan aku panggil Mas Itno aja ya. Oke. Boleh. Oke Mas Itno, saya punya beberapa pertanyaan mengenai Furusato Farm ini yang mungkin teman-teman di luar sana juga pengen tahu nih Mas, mengenai mengenai di balik layar Furusato Farm itu apa aja gitu kan. Oke, pertanyaannya itu oh ya Mas Itno ini Ya. sudah berapa lama sih Mas berada di bidang pertanian ini? Kalau di bidang pertanian lebih pasnya ya dari kecil Mas, karena saya terlahir dari keturunan petani. Oke. Dari kakek, dari orang tua, ya semuanya petani. Kalau soal bertani memang dari kecil. Tetapi kalau saya di Furusato ini 4 tahun. 4 tahun di Furusato ini ya. 4 tahun. Asal mana Mas? Saya dari Nganjuk, tepatnya Pace, Kecamatan Pace. Oh, dari Kalau saya kelahiran Dusun Kates, Desa Pacewetan, tapi tempat tinggal saya Pace Kulon desanya. Pindah tempat. pindah tempat. Wah, beliau sudah dari kecil menekuni dunia pertanian, jadi bukan main-main ya. Oke, Pak It, terus aku mau nanya nih, Pak It ini kan juga merupakan salah satu petani di sini, mungkin ya bisa dibilang seperti itu, atau kepala pengembangannya. Itu katanya sempat untuk melakukan studi riset ataupun penelitian atau belajar langsung di Jepang, betul ya Mas ya, mengenai pertanian? Ya, kalau di Jepang itu cenderung ke studi banding lah Mas. Studi Kita banding, belajar oke. di sana. Tapi kalau untuk di sini, ya emang kita jatuh bangun Mas. Tepatnya uji coba. Jadi memang tanaman itu bisa dipengaruhi dari kultur tempat lah. Seperti di Nganjuk misalkan dibandingin dengan di Batu, jelas beda. Jelas beda. Nah, contoh stroberi, dulu stroberi itu sampai 9 kali kita uji coba. Ada masalahnya. Seperti kita sekamar kan bikin sendiri dulu. Sekam arang tingkat kematangannya kurang, tingkat kematangannya berlebihan. Nah, ya hampir gimana ya, sampai 9 kali Mas, ya hampir bisa dikatakan mendekati frustasi. Tapi kita ingat pepatah, Nana Kurubi Yaoki itu jatuh 7 kali, kita harus bangun 8 kali kan. Betul. Jadi pada itu ada banyak teman terutama dari teman-teman kerja, teman-teman tim lah, mensupport kita gitu. Nah, kebetulan dari pihak Jepang juga itu beberapa orang yang mensupport saya gitu. Ya, salah satunya ada Pak Aoyama, Aoyama-san, terus Kawasaki-san, Sakai Bara-san, dan Pak Saharai. Bapak kita itu Pak Saharai. Betul. Wah, itu yang beliaunya luar biasa itu, selalu mensupport kita itu. Selain itu juga ada teman-teman juga. Betul, yang disampaikan oleh Bapak itu adalah tokoh-tokoh hebat banget tentunya ya, yang turut membantu Furusato Farm hingga sampai saat ini. Oke Pak, ya sebelumnya aku juga dapat informasi ya mengenai Furusato Farm ini, hasil panennya itu ada di buah stroberi, buah melon, dan buah melon cherry, betul gitu ya Pak? Oh, yang sekarang ini yang ada hanya produk andalan kita di stroberi dan melon.
Oke, untuk saat ini produk andalan di stroberi dan di ya, melon. untuk lain-lain intermezzo aja Mas. Betul. Nah, mungkin bisa berbagi tips sedikit kali Mas, penanaman. Ya boleh dong kita sharing sedikit apa yang didapat di Jepang sana, atau yang dari tokoh-tokoh besar tadi yang mempelajari bagaimana tata cara penanaman. Kalau dari stroberi itu sendiri, mungkin yang menjadi daya unggulnya itu bagaimana Mas? Dari penanaman stroberi itu? Kalau dari penanaman kita tanam secara organik Mas. Kita tanam secara organik. Ya emang kita mengadopsi dari Jepang. Tapi kalau dari Jepang kita adopsi secara langsung, kita kayak gimana ya? Karena di Jepang dari cuaca sudah beda. Betul. Jadi mereka pakai sistem yang ada. Kalau di sini kita lakukan sesederhana mungkin. Yang tujuan besarnya petani lain tuh nggak enggan mengikuti Mas. Oh iya betul. Kalau kita bikin sistem dan sebagainya, ya petani sudah minder dulu. Lihat sistem yang biaya kosnya kan mahal. Jadi kita bikin sesederhana mungkin, tetapi kita menghasilkan kualitas yang siap bersaing. Betul, dan nggak kalah ya, nggak kalah. Amin ya. Oh ya, tadi Bapak sempat singgung soal organik dan non organik penanaman, cara penanaman itu bedanya apa ya Pak? Ya kalau kita bahaskan non organik dulu. Non organik kan pakai pupuk, untuk pengubahan pakai kimia-kimia kan gitu. Oke. Nah, kalau pakai kimia yang takutnya misalkan berlebihan, efeknya selain di tanaman sendiri itu juga bisa efeknya berdampak ke yang mengkonsumsi. Nah, seperti gini loh Mas. Seperti tubuh kita misalkan untuk tanaman ya, misalkan tanaman itu sakit, kita kasih obat. Kalau dosisnya berlebihan, efeknya sakitnya sembuh, tetapi organ yang lain kan kena. Untuk tanaman. Kalau untuk konsumsi jangka lama kan ya ngefek juga ke daya tahan tubuh kita. Nah kalau organik bagaimana Mas? Kalau organik insya Allah di tanamannya lebih tahan lama. Misalkan untuk non organik sekian bulan, berapa bulan itu sudah harus pergantian. Tetapi kalau kita pakai organik, umurnya itu lebih panjang. Contoh stroberi itu lebih panjang bila dibandingkan dengan pemakaian yang kimia. Tetapi ya itu kembali lagi, kalau organik memang kita butuh ketelatenan. Betul. Butuh ketelatenan dan sebagainya. Kita harus pengamatannya lebih secepat mungkin, penanggulangan hama. Jangan nunda-nunda. Misalkan lihat ulat, ya kita kan nggak boleh pakai obat kimia kan. Nah, ya secepatnya harus kita pakai obat cap jempol Mas, pites gitu. Iya betul. Ya itu ya guys ya, ada plus minusnya tentu baik dari organik ataupun non organik ya pada penanaman ya. Nah ini mungkin bisa menjadi tips juga nih Pak ke para petani-petani muda mungkin. Kayak contohnya tadi Bapak sempat singgung soal ulat, itu kan pasti tentu ya di setiap pertanian tuh nggak jauh lah pasti adalah ulat ya. Nah tipsnya itu apa Pak mungkin? Ya kalau di sini organik itu persuasi Mas, pencegahan. Itu paling efektif. Jadi jangan sampai tanaman itu sakit. Kita yang hanya bisa paling utama itu ya pencegahan. Kalau tanamannya sehat, insya Allah ya seperti jamur, hama dan sebagainya itu bisa meminimalisir hama-hama tersebut. Kalau sampai sakit akut ya susah. Misalkan gini, kembali lagi kita ibaratkan orang. Kalau kita hanya sakit dikit buat olahraga kan sembuh. Badan sehat dulu. Kalau sehat, insya Allah penyakit-penyakit kan nggak bisa masuk ke diri kita. Gitu. Dari ketahanan untuk sekarang kan lebih utamanya itu di melon dan strawberry ya Pak ya, di Purusatu Farm ini untuk saat ini. Itu ketahanan dari strawberry dan melon itu sehingga bisa diproses distribusi itu berapa lama Pak? Sampai ke proses distribusi itu sampai bisa dikonsumsi, expirednya berapa lama? Untuk stroberi tinggal tingkat kematangan yang kita panen Mas. Kalau yang paling efektif ya 85% itu dengan suhu terbuka itu bisa bertahan 3 hari. Tetapi kita riset, kita coba nanti mudah-mudahan bisa lebih dari itu. Nah kalau melon lebih lama lagi. Kalau melon seperti yang kita tanam baru petik itu bisa dikonsumsi sebenarnya. Tetapi yang paling maksimal untuk rasa dan sebagainya sekitar 5 ke 1 minggu. Atau tunggu batangnya ini Mas. Nah batang ini tunggu kering dulu. Itu rasanya bisa
maksimal. Nah setelah ini lama Mas, ini dengan suhu terbuka itu tingkat kematangan misalkan seperti ini kan 85 ke 90%. Ini bisa bertahan lama Mas, ya 20 hari ke 1 bulan. Atau lama ya. Bisa lebih lama lagi. Bisa lebih lama lagi guys loh ternyata. Iya. Oh ya Pak, selain strawberry dan melon, Furusato Farm katanya punya produk-produk lain ya Pak ya, betul ya? Oh ya. Jadi untuk strawberry selain kita pasarkan yang di Jakarta, kita pasarkan di lokal, kita juga buat strawberry jam. Selai strawberry. Ini organik juga Mas. Karena gulanya kita pakai gula batu. Gula pasir itu yang pertama. Yang kedua kita nggak pakai pengawet. Kita pengawetnya pakai bahan alami. Oke. Kebetulan yang produk ini itu pernah bekerja di pengolahan makanan di Jepang juga, di Hiroshima dulu. Oke, dan produk-produknya ini sudah didistribusi kemana aja Mas? Kalau untuk selai ke Jakarta, atau di toko-toko online ada. Ya mudah-mudahan banyak peminat lah Mas. Nanti kedepannya ini bisa berkembang sehingga Furusato juga kan amin. Walau emang sebenarnya untuk edukasi kan, tetapi dengan edukasi dengan adanya edukasi ternyata meningkat sampai ke profit kan gitu. Oke. Boleh saya lihat Mas? Silakan. Ya, packagingnya bagus ya guys ya. Bisa ketahanan berapa lama ini Pak kalau didistribusi? Dengan uji coba kita di ruang terbuka bisa 2 bulan. Iya. Kalau kita tempatkan di di suhu 3 derajat lebih lama lagi Mas. Bisa lebih lama lagi. 3 derajat lebih lama lagi. Mungkin ada produk-produk lain Mas di Furusato Farm? Furusato Farm kita punya apa ya? Ini bunga Rosalindo. Rosalindo ini sebenarnya perpadu persilangan antara bunga Rosalia, bunga lokal, dan percampuran dari bunga dari Jamaika, sehingga terbentuk Rosalindo 1 dan seterusnya sampai sekarang berapa ya, ada 5 apa berapa itu. Tapi yang kita pakai Rosalindo 2. Ini antioksidannya tinggi. Bisa dikasih lihat ke kamera Mas? Sambil menjelaskan aja nggak apa-apa. Antioksidannya tinggi, terus untuk diabetes kayak penyakit gitu. Atau lebih lanjutnya nanti bisa kontak ke nomor untuk khasiat lebih lanjut ya. Oke Pak. Nah, aku selama di Furusato juga di Furusato Farm ini ngelihat aktivitas para petani dan juga para peserta magang ya. Sebelumnya udah dijelaskan aku mengenai SO Furusato, dan mereka itu punya slogan Pak. Kalau nggak salah itu slogannya bertani itu hebat. Maksudnya itu bagaimana Pak? Gini. Memang untuk saat ini generasi muda khususnya di Indonesia itu petani itu bukan pilihan hidup, tapi pilihan akhir. Iya betul sih. Misalkan pengen jadi apa, pengen jadi Nah karena dari kecil mindsetnya udah Mas. Misalnya petani itu kotor, petani itu ya bla bla gimana gitu loh Mas. Jadi kesannya mereka tuh nggak mau bertani. Kalau sudah mau jadi apa, mentok. Pilihan terakhir ya bertani. Nah makanya itu kalau sekarang generasi mau bertani, wah itu luar biasa itu. Iya sih, luar biasa sih. Luar biasa. Petani itu nggak kuno ya guys ya. Petani itu hebat. Malah sekarang anak muda udah mulai banyak menggemari petani ya, khususnya di daerah Batu sini ya Pak ya. Betul ya. Mungkin ada pesan ataupun harapan Pak untuk para anak-anak muda nih yang memang punya keterikatan terhadap bertani Pak. Ataupun yang baru akan mencoba. Harapannya untuk anak muda itu bagaimana Pak? Jadi yang saya harapkan dari pemuda sekarang kan gini, untuk hasil pertanian itu nggak seperti yang mereka pikirkan. Jadi pertanian itu dengan kita konsep, kita berkualitas, itu memang punya harga jual tinggi. Jadi bahwa petani itu kedepannya punya prospek gitu loh Mas, untuk petani. Jadi jangan jangan ragu dan jangan takut untuk mencoba, dan jangan takut untuk gagal. Karena takut gagal kita nggak mencoba, yaudah itu 100% gagal.
Betul banget. Oke, guys, ada pesan banget. Jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk gagal. Baik itu sebenarnya di semua bidang apapun ya Pak ya? Apapun. Betul, di semua bidang apapun. Oke guys, udah banyak banget ya informasi yang kita dapat dari Pak Itno. Begitu juga dengan harapan serta pesan dari beliau untuk anak-anak muda di luar sana yang mungkin ingin terjun ke dunia pertanian. Ditunjukkan bahwa bertani itu bukan kuno, bertani itu hebat. Betul begitu Pak? Oh betul. Jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal. Betul gitu. Pak Itno, terima kasih. Terima banyak kasih kembali ya. Mas. Oke, sambil ngopi kita ya. Oke. Sebelum kita closing. Nuansanya bagus Mas kalau sini. Iya, view satu farm itu. Ya mungkin karena sudah hobi saya. Jadi memang kalau ke kebun saya tuh selalu betah Mas. Okay. Iya, iya sih, saya juga betah banget nih ngeliat view yang sebagus ini. Kayaknya kalau lihat tanam tuh bahagia saya. Okay. Sebahagia saya melihat istri. Waduh. Oke guys, jangan sampai ketinggalan di chapter-chapter berikutnya di Bincang-Bincang Bersatu. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. And say goodbye.